Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan topik yang akan kami sampaikan yaitu mengenai analisis masalah dan tujuan perencanaan kesehatan. Sebelum kami masuk pada sesi pemaparan materi, izinkan kami dulu untuk memperkenalkan diri dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Santi Aulia Pratigenda. Di sini saya selaku sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nurwandi. Perkenalkan, nama saya Saudara Pemala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Perkenalkan, nama saya Yuni Cantika. Baik, untuk menghabiskan waktu, langsung saja kita beralih kepada pemaparan materi pertama. Baik, di sini kami akan membahas pokok pembahasan yang pertama itu ada teknik analisis perencanaan kesehatan, yang kedua analisis tipe masalah kesehatan, yang ketiga persyaratan analisis tipe masalah, yang keempat analisis tipe tujuan organisasi, dan yang terakhir itu adalah layanan kesehatan. Baik, teknik analisis perencanaan kesehatan, perencanaan dalam konteks manajemen merupakan upaya institusi untuk menentukan tindakan yang tepat dengan menyediakan alternatif pilihan di masa mendatang melalui suatu proses sistematis. Nah, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK menyatakan SDMK adalah seseorang yang bekerja secara aktivitas di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu membutuhkan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015, perencanaan kebutuhan dilakukan melalui dua metode. Yang pertama di sini ada metode pendekatan institusi yang menggunakan analisis beban kerja atau ABK dan standar ketenagaan minimal untuk keperluan perencanaan tahunan. Dan yang kedua itu berdasarkan wilayah yang menggunakan data rasio tenaga kesehatan berbanding penduduk untuk kepentingan perencanaan jangka menengah. Baik, langsung saja kita beralih kepada materi kedua kepada saudari Nurwandi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tipe masalah perencanaan kesehatan. Konflik adalah perbedaan pendapat antara anggota satu dengan yang lain akibat kurangnya komunikasi di dalam organisasi. Konflik organisasi atau organizational konflik adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan kerja, dan kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, persepsi. Konflik ini dapat menimbulkan bermacam-macam dinamika berlaku berorganisasi. Dan selanjutnya, jenis-jenis konflik menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankau dalam Ilawan dikenal ada 5 jenis konflik, yaitu yang pertama ada konflik intrapersonal, yang kedua yaitu konflik interpersonal, yang ketiga yaitu konflik antara individu dan kelompok-kelompok, yang keempat yaitu konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama, dan yang kelima yaitu konflik antar organisasi. Baik, disampaikan kepada masyarakat. Baik, langsung saja kita beralih kepada materi ketiga kepada saudari Yuni Cantika. Silakan. Baik, selanjutnya itu tentang persyaratan analisis tipe masalah. Langkah-langkah praktis analisis masalah dan penyelesaian masalah dalam perencanaan. Proses perencanaan adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun suatu rencana. Langkah-langkah yang sering digunakan dalam bidang kesehatan adalah mengikuti lingkaran pembicaraan masalah atau problem solving cycle. Dan selanjutnya tentang teknik penetapan masalah dengan kajian data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengumpulan data hasil atau pengukuran pusat-pusat pelayanan kesehatan, mempelajari peta wilayah, sensus penduduk, statistik kependudukan di kecamatan, laporan kasus, hasil survei, peraturan atau petunjuk pelaksanaan atau juklak, program kesehatan dan laporan tahunan puskesmas. Kedua, melakukan pengelolaan data. Pengelolaan data dapat dilakukan dengan cara manual, mekanikal, dan elektronikal. Tiga, melakukan penyajian data. Penyajian data dengan cara tekstural, tabular, dan grafik. Yang keempat adalah memilih prioritas masalah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai analisis
tujuan dari organisasi. Tujuan organisasi salah satunya adalah suatu hal akhir, titik akhir, atau segala sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu perencanaan yang baik dan efektif, serta didukung oleh fungsi-fungsi manajemen yang lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, ada beberapa tipe tujuan organisasi menurut Chef Pero. Menurut Marahli tersebut, tujuan organisasi dapat diklasifikasikan menjadi 5 tipe tujuan organisasi. Yang pertama adalah tujuan kemasyarakatan atau societal goals. Yang kedua adalah tujuan keluaran atau output goals. Yang ketiga adalah tujuan sistem atau system goals. Yang keempat adalah tujuan produk atau product goals. Dan yang terakhir adalah tujuan turunan atau defined goals. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita beralih kepada pemateri terakhir mengenai layanan kesehatan kepada saudara Rahman Ramadan. Saya persilakan. Oh baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Nah, dalam proses pelayanan kesehatan akan terjadi variasi pelaksanaan kegiatan dari waktu ke waktu yang akan menghasilkan luaran yang bervariasi juga. Salah satu upaya untuk mengurangi variasi terus adalah dengan melakukan standarisasi. Terus standarisasi meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, serta evaluasi dan revisi standar. Nah, 3 faktor dari penyediaan layanan kesehatan adalah fasilitas pelayanan, biaya pelayanan, dan jarak. Sedangkan 2 faktor dari masyarakat penggunaan pelayanan kesehatan adalah faktor pendidikan dan status sosial ekonomi masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.